Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channel Otodidak Kreatif. Sebelum kita memulai, saya ingin mereview kembali bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini. Silahkan mengikuti video sebelumnya. Kali ini kita akan ngoding bareng, belajar programming Otodidak part 3, agar teman-teman bisa mengikuti dari awal bagaimana step-step belajar programming secara otodidak. Baiklah teman-teman, langsung saja kita memulai. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa saat ini kita akan membuat input data dan akan tersimpan ke database. Kemudian data yang ada di database kita akan tampilkan di tabel data mahasiswa. Oke, sekarang kita langsung membuka aja editor kita. Oh ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingat kembali bahwa setiap kita ngoding di localhost, yang paling utama harus kita aktifkan exam ya teman-teman ya. Exam kita harus aktifkan seperti ini, agar pada saat kita menggunakan database akan berfungsi. Dan juga di saat kita mengakses URL localhost, maka akan ada tampilan project kita seperti ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Yang pertama-tama kita buka folder programming, folder belajar programming. Nah di dalam folder belajar programming ini yang pertama kita buatkan adalah folder controller. Di sini ya teman-teman ya, controllers. Nah kemudian di dalam folder controller sini kita bikin file proses.php ya teman-teman ya. Proses input data.php seperti itu ya teman-teman ya. Nah di dalam file proses input data.php ini, yang pertama-tama karena ini adalah kita menggunakan PHP, kita bikin dulu tag PHP nya ya teman-teman ya. PHP. Nah kemudian yang pertama-tama, kita ke ini dulu teman-teman, kita ke file input data. Nah di file input data ini yang harus kita buatkan, di sini saya ganti dulu ya, yang submit ini saya ganti dengan input data. Kita save, kita lihat dulu di browser, kita refresh input data ya. Nah ini sudah diganti input data ya. Oke, kita kembali lagi ke codingan. Nah yang pertama-tama kita buatkan dulu action. Action ini apa? Nah di dalam action ini kita ketik alamat tujuan pada saat kita klik tombol input data. Nah dia akan mengarah ke alamat tujuan yang ada di sini teman-teman. Nah alamat tujuannya apa? Alamat tujuannya adalah controllers slash proses underscores input underscores data.php ya. Jadi alamat tujuannya itu ke sini ya teman-teman ya, ke file proses input data.php. Nah kemudian dia menggunakan metode post sama dengan petik 2 bukan tambah ya, sama dengan petik 2 post. Nah jadi pada saat kita memasukin value di setiap form ini, nama, kemudian name, kemudian jurusan, dan setelah itu kita klik tombol input data, dia akan mengarah ke alamat controller ini. Nah value ini dikirim menggunakan metode post. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Nah sekarang kita save dulu, kemudian kita ke file proses input data.php. Nah di file
proses input data.php ini kita get value yang dikirim dari font tadi dengan menggunakan metode post. Yang pertama kita bikin dulu string, kan itu ada tiga value yang kita kirim ya, nama, name, dan jurusan. Makanya di sini kita bikin yang pertama string nama sama dengan string under post ya, string under post, buka kurung siku, tutup kurung siku, petik satu nama. Nah, nama ini dari mana? Nama ini adalah di sini ya teman-teman ya. Nah, ini name-nya adalah nama. Name nama, name nick, name jurusan. Ini kita get dengan metode post di file proses ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita get nama. Kemudian yang kedua kita get name ya teman-teman ya, name. Di sini kita ganti lagi name. Kemudian yang ketiga kita get jurusan. Oke, ini juga kita ganti jurusan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita rapihin dulu. Kita rapihin. Oke. Nah, untuk kita mencoba melihat hasilnya, di sini kita ketik echo. Jadi teman-teman, untuk kita menampilkan suatu data di browser pada PHP ini, kita hanya menggunakan echo ya. Jadi kita ketik echo, petik satu, nama, spasi, titik 2, setelah petik tutup, titik, string nama, kemudian titik, petik satu lagi, name, baris baru dulu ya. Baris barunya tuh br, kemudian name, spasi, titik 2, kemudian setelah petik satunya titik, string name, kemudian titik, petik satu lagi, baris baru atau br. Jadi kalau di HTML itu baris barunya itu buka kurung kecil, br, tutup kurung besar ya teman-teman ya, br, kemudian jurusan, spasi, titik 2, setelah tutup petik, string jurusan, kemudian kita akhiri PHP-nya dengan titik koma. Nah, di sini saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi echo ini adalah perintah PHP untuk menampilkan data di browser. Nah, nama ini yang di dalam petik satu ini adalah HTML ya teman-teman ya. Jadi kalau penulisan HTML di dalam PHP itu selalu diawali dengan petik 1 dan diakhiri dengan petik 1. Nah, kemudian untuk melanjutkan PHP-nya lagi diawali dengan titik, diakhiri dengan titik. Kemudian berikutnya HTML lagi diawali dengan titik 1, diakhiri dengan titik 1. Selanjutnya untuk awal PHP lagi diawali titik, diakhiri titik, dan sampai terakhir di sini jurusan. Oh ya, di sini harus kita tambah titik ya, titik. Nah, yang jurusan yang paling akhir kita tidak perlu tutup dengan titik lagi karena jurusan ini adalah PHP, jadi langsung tutup PHP dengan titik koma. Kecuali kalau yang terakhir ini adalah HTML, itu harus ditutup dengan petik ya teman-teman ya. Jadi untuk petiknya ini bisa teman-teman pakai petik 1, bisa juga pakai petik 2. Jadi kalau misalnya dibuka dengan petik 1 harus ditutup dengan petik 1. Kemudian kalau dibuka dengan petik 2 harus ditutup juga dengan petik 2. Jadi harus sama ya, jangan petik 1 kemudian tutup dengan petik 2, itu nanti akan error. Oke, sekarang kita save dan coba kita ke browser, kita ke input data,
kita refresh dulu ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita input datanya, misalkan namanya Ivan Ifrin, kemudian NIM-nya misalkan 12345, jurusannya misalkan programmer. Nah sekarang kita coba input data, klik tombol input data. Nah berhasil ya teman-teman ya. Jadi value yang dikirim dari form input tadi terkirim ke file proses input data.php ya teman-teman ya. Ini berhasil ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat value-value ini akan tersimpan ke database. Oke, kita kembali lagi ke codingan kita. Nah selanjutnya kita bikin file baru lagi untuk koneksi ke database. Jadi di dalam folder belajar programmer kita bikin file baru, file koneksi, tapi di sini biasa saya namakan connect.php. Selanjutnya pada file connect.php ini karena kita menggunakan bahasa PHP, jadi kita awali dengan membuat dulu tag PHP-nya ya teman-teman, PHP. Nah kemudian kita tuh ketik string connect. Nah saya jelaskan dikit ya teman-teman ya. Jadi penulisan seperti ini, string connect, ke penulisan yang diawali dengan tanda string atau $, ini itu sebenarnya kita mau namakan apa aja bebas. Yang penting misalkan kita sudah buat di sini string connect, nanti penempatan pada file-file lainnya itu harus sama ya teman-teman ya. Jadi nanti ikut aja, nanti perhatikan ya. Kemudian sama dengan mysql underscore connect buka kurung tutup kurung. Yang pertama itu petik 2 localhost, kemudian koma petik 2 root, kemudian koma lagi, petik 2 dikosongin aja, kemudian koma petik 2. Nah saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi ini dia akan koneksi ke database. Nah saya anggap teman-teman sudah punya database ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah database saya. Di sini ada ID, nama, NIM, jurusan. Ini tabelnya, kemudian databasenya namanya database mahasiswa teman-teman ya. Nah jadi database mahasiswa ada di dalamnya, ada tabel ID, nama, NIM, jurusan. Nah kita kembali lagi ke codingan kita. Nah yang pertama-tama ini kita tulis localhost, ini defaultnya selalu localhost. Kemudian root ini adalah nama username. Jadi kalau misal kita bikin project di localhost seperti ini, itu defaultnya adalah root. Tapi kalau nanti seandainya teman-teman udah kembangkan, udah menggunakan hosting hosting cloud, nah itu nanti root ini sesuai dengan username yang teman-teman buatkan nanti pada saat pembuatan database. Kemudian di sini itu password. Nah kalau di localhost ini kita kosongin aja karena kita tidak menggunakan password. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan hosting cloud, nah itu nanti teman-teman sesuaikan passwordnya ya. Jadi kan di hosting cloud itu pada saat membuat database itu nanti akan teman-teman buatkan username dan passwordnya. Jadi nanti itu akan ditempatkan di sini, username-nya di sini, passwordnya di sini. Kemudian yang terakhir ini adalah nama database. Nah di sini kan saya menggunakan nama databasenya nama databasenya database latihan ya teman-teman ya. Nah nama database latihan, tabelnya adalah mahasiswa, tabel mahasiswa. Jadi di sini kita masukkan nama databasenya yaitu latihan. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kita bikin query koneksinya ya. Jadi kalau sudah seperti ini artinya
project kita itu sudah bisa terkoneksi dengan database. Nah, sekarang kita save, kita kembali lagi ke file proses ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang ini kita delete dulu. Ini tadi kan kita buat hanya untuk mencoba apakah file terkirim atau tidak. Sekarang kita udah nggak butuhkan lagi, kita delete. Nah, yang pertama kita include dulu file connect.php ini ke dalam file proses input data.php. Kita ketik require one petik 1 petik 1. Nah, di dalam petik 1 petik 1 ini kita ketik alamat file yang mau include. File yang mau include apa? File connect.php. Kita ketik aja sini connect.php ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi file connect.php itu sudah terinclude di dalam file proses input data.php. Nah, selanjutnya kita buat query untuk input data ya. Yang pertama kita buatkan dulu string query sama dengan mysql underscores query buka kurung tutup kurung. Nah, yang pertama kita ketik di dalam kurung ini string connect. Nah, string connect ini dari mana? Seperti yang tadi, oh sorry, di sini connect ya, connect. Nah, string connect ini dari mana? Yang tadi saya udah jelaskan bahwa string connect yang ini ya teman-teman ya. Jadi harus penulisannya sama ya. Jadi query connect ini, koneksi ke database ini ditampung ke dalam string connect ini. Nah, sekarang kita kembali lagi. Di sini kita udah buatkan string connect-nya. Kemudian koma petik 2 insert, sorry ini pakai huruf gede semua aja ya, insert into mahasiswa, mahasiswa ini huruf kecil ya teman-teman ya, mahasiswa value buka kurung tutup kurung. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman ya sebelum kita lanjut. Jadi insert into ini untuk menginput data ke database. Nah, mahasiswa ini adalah nama tabelnya ya teman-teman ya, nama tabel yang ada di database yang ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di dalam value ini apa teman-teman? Kita masukin string ini ya. Jadi yang value yang dikirim dari form input kemudian ditampung di dalam string nama, string name, string jurusan, ini kita masukkan ke dalam value ini teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita ketik dulu petik 1 koma, kemudian petik 1 lagi. Nah, petik 1 yang kedua ini kita ketik string nama, ini huruf kecil semua, string nama, kemudian koma, petik 1 lagi, string name, kemudian koma, petik 1 string jurusan, Nah, saya jelaskan ya teman-teman ya. Yang pertama ini petik 1 nggak ada isinya. Itu di sini adalah untuk ID ya. Karena ID ini auto increment ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Nah, ini auto increment ya teman-teman ya. Jadi dia menginput angkanya secara otomatis. Jadi kita value-nya kosong aja, nanti secara otomatis akan terisi. Oke, kita kembali lagi. Kemudian di sini kita tutup dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita buatkan if
buka kurung tutup kurung, string query. Nah, string query ini yang mana teman-teman? Yang ini ya teman-temannya, string query yang ini ya. String query, buka kurung array tutup kurung array. Nah, di sini kita buatkan jadi di sini kita mau bikin apa, notifikasi ya, notifikasi pada saat jika dia berhasil terinput, ada notifikasi input data berhasil, dan jika gagal di situ ada notifikasi data gagal tersimpan. Nah, kita bikin notifikasinya echo. Nah, notifikasi ini kita menggunakan alert JavaScript. Jadi yang pertama kita buka dulu tag JavaScriptnya ya, script, kemudian JavaScriptnya harus kita awali dengan petik juga ya teman-teman ya, diakhiri juga dengan petik, kemudian titik koma. Nah, di dalam JavaScriptnya ini kita buatkan alert, buka, oh ya, ini kita yang petik-petiknya ini kita pakai petik 2 aja ya teman-teman ya, karena nanti di dalam JavaScript ini kita akan menggunakan petik 1 ya. Nah, jadi di sini alert, buka kurung tutup kurung, notifikasinya apa? Nah, notifikasi ini kita pakai petik 1 karena di sini string query, if string query ini maksudnya jika query ini berhasil, artinya jika data terinput. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jika data terinput, maka di sini ada notifikasi. Misalkan kita notifikasinya data berhasil di input, misalkan notifikasi seperti itu ya teman-teman ya, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita mau mengarahkan apa namanya, ini ke halaman mana? Nah, di sini kita ketik window titik location titik href sama dengan, nah setelah sama dengan ini kita masukkan alamat tujuannya ya. Jadi petik-petik alamat tujuannya kan kita sekarang berada di file process input.php. Nah, file process input.php ini kan ada di dalam controller. Jadi kita keluar controller dulu, kita keluar controller. Cara untuk keluar dari suatu folder itu titik-titik slash. Nah, kita setelah kita keluar dari folder controller ini, kita akan kembali ke file index.php. Baru di sini kita ketik index.php. Nah, kemudian setelah petiknya itu kita akhiri dengan titik koma. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini else. Nah, di sini kita echo lagi atau kita copy yang di atas saja teman-teman ya. Biar cepat aja nih, kita copy. Di sini kita paste. Nah, cuman di sini kita ganti nih. Di sini kita ganti data gagal di input. Gagal. Jadi artinya if string query artinya jika data berhasil di input, maka ada notifikasi data berhasil di input, kemudian dia langsung mengarah ke file index. Nah, tapi jika else atau selanjutnya jika data gagal disimpan, jika string query ini gagal, maka di sini ada notifikasi data gagal di input, kemudian dia mengarah lagi ke file index.php. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save dulu, kita coba ya teman-teman ya. Kita ke browser, ke input data.
Nah, kita refresh dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita ketikkan nama Ivan Ifrin, kemudian name-nya 12345, kemudian jurusannya programmer ya. Nah, sekarang coba kita input data, apakah error atau tidak, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita klik input data. Oh, di sini ternyata ada error requires one connect.php open file stream no source file directory. Oh, ini jadi ada salah alamat nih karena dia nggak menemukan file itu ada di directory mana ya. Coba kita cek lagi di proses input data line 7. Nanti kita kembali ke codingan kita periksa. Oh iya teman-teman, jadi sekarang ini file proses input data.php ini kan ada di dalam folder controller. Nah, sedangkan file connect.php ini ada di luar folder controller. Jadi di sini kita harus keluar dulu dari folder. Nah, keluar dari folder seperti yang tadi, // seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save. Coba kita coba lagi. Kita kembali, kita refresh dulu. Nah, sekarang coba kita masukin nama lagi, Ivan Ifrin, kemudian name-nya 12345, kemudian jurusannya programmer. Sekarang coba kita input ya teman-teman ya. Nah, di sini data berhasil diinput. Sekarang kita tinggal klik OK. Nah, dia langsung kembali ke sini. Tapi di tabel data mahasiswa ini belum kita ambil dari database ya, ini masih input manual. Oke, kita abaikan aja dulu. Coba kita periksa database, apakah benar data berhasil disimpan. Di sini coba kita browse. Ini berhasil ya teman-teman ya. Jadi Ivan Ifrin, nama Ivan Ifrin, NIM 12345, jurusan programmer. Oh ya, ini tadi saya lagi ada coba-coba, jadi ini ada kesimpan ya. Ini saya delete dulu. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi input lagi ya teman-teman ya. Kita coba input lagi, misalkan di sini kita ketik nama Omai, name-nya 5671723, kemudian jurusannya misalkan teknik sipil ya teman-teman ya. Sekarang coba kita input. Nah, data berhasil diinput. Coba kita lihat lagi di database, kita browse. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Sekarang data sudah tersimpan ke database. Nah, sekarang bagaimana data Ivan Ifrin dan Omai ini tampil di data mahasiswa ini? Ini kan kita masih input manual ya. Sekarang kita kembali ke codingan, kita buka di folder view ya teman-teman ya. Di sini ada file tampil data. Nah, di file tampil data ini kan tadi yang tampil data ini ya, ini masih manual ya teman-teman ya. Nah, sekarang untuk kita menampilkan data dari database ke file tampil data ini, pertama-tama di bawah tag body di atas tr ini kita buatkan dulu tag PHP nya teman-teman ya. PHP. Nah, kemudian di sini kita include file connect dulu. Kita include koneksi dulu. Kita ketik require one, petik 1. Nah, karena file tampil data.php ini ada di dalam folder view, maka kita harus keluar dulu karena file connect.php ini ada di luar folder view ya. Jadi kita keluarnya tuh seperti tadi, // kemudian kita ketik ke nama filenya ya, connect.php. Nah, kemudian diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita buatkan query-nya ya. Pertama, string query sama dengan MySQL query _query buka kurung tutup kurung. Nah, seperti tadi, yang pertama kita harus ketik dulu string connect ya, string
connect. Nah, string connect ini yang mana, yang seperti tadi sudah jelaskan, yang ada di sini ya teman-teman ya, di file connect.php. Oke, kemudian kita lanjutkan koma. Nah, baru di sini kita bikin SQL-nya. Select salah ketik terus. Select. Sorry teman-teman, harus di dalam petik 2 ya. Select bintang from mahasiswa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang saya jelaskan. Jadi ini dia select, di sini select bintang. Nah, bintang ini apa? Bintang ini dia mengambil seluruh field yang ada di database. Ini satu dulu. Nah, seluruh field di database. Field database apa aja ini ya teman-teman ya, yang di tabel mahasiswa. Ada field ID, field nama, field name, field jurusan. Ini diambil semua teman-teman. Nah, kemudian from mahasiswa. Mahasiswa ini adalah nama tabel yang di database tadi ya. Ini ya, tabelnya namanya tabel mahasiswa. Nah, bintang ini juga bisa kita buat seperti ini teman-teman. Misalnya kita cuman mau tampilin data yang ada hanya di dalam field nama, name, dan jurusan. Bisa juga kita bikin seperti ini. Di sini kita ketik nama, koma, name, koma, jurusan. Nah, bisa juga seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau misal kita cuma mengambil nama dan name aja, nah tinggal kita hapus seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita mau sekaligus semuanya, hanya dengan bintang aja itu dia sudah mengambil semuanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bikin loopingnya. Jadi maksud looping itu, dia mengambil seluruh data yang ada di dalam record yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi misalkan di sini ini kan ada Ivan, ada Omai, dan misalkan ada lagi seterusnya ke bawah. Itu dia looping terus sebanyak yang ada data yang ada di dalam database. Nah, itu di sini kita bikinkan while buka kurung tutup kurung string hasil sama dengan MySQL underscore fetch underscore array buka kurung tutup kurung string query. Nah, string query ini yang mana teman-teman? String query ini ambil dari sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita buka kurung kurawal tutup kurung kurawal. Nah, tapi tutup kurung kurawal ini kita taruh di setelah tr ya teman-teman ya. Di sini kita bikin lagi tag php-nya. Nah, jadi nah, tutup kurawal di sini ya. Jadi tr ini dia akan di looping sebanyak data yang ada di database ya. Sekarang coba kita save dulu, Ctrl S. Kita lihat dulu hasilnya ya. Di sini kita lihat hasilnya, coba kita F5. Oh, ada error. Tampil data line 15. Coba kita lihat dulu, tampil data di line 15. Oh iya teman-teman, jadi sebenarnya ini kita tidak harus keluar folder ya. Kenapa? Karena walaupun di sini file tampil data.php ini di dalam folder view, sebenarnya dia sudah terinclude di file index ya. Jadi file index ini ada include lib.php. Nah, lib.php ini dia sudah include file tampil data. Jadi secara tidak langsung file tampil data ini dia sudah ada di
file index ya. Jadi file index ini kan dia tidak ada dalam folder, dia sejajar dengan file connect. Jadi nanti untuk teman-teman lebih jelas tentang di sini index dan ada include libs.php ini, teman-teman ikut video sebelumnya supaya nanti teman-teman paham kenapa file tampil data ini seharusnya dia ada di file index.php. Nah, jadi di sini kita tidak perlu lagi untuk keluar folder karena dia ini udah ada di folder index.php sama tempatnya dengan file connect.php, jadi tidak terpisah folder ya. Nah, sekarang kita save, kita coba lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini teman-teman lihat ya, sudah ada 2 record ya, 2 record. Kenapa di situ 2 record? Karena di database juga kan udah ada 2 data ya teman-teman ya. Sorry, di sini di database ini kan juga udah ada 2 data ya, 2 record ya, atau 2 row. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Sekarang tinggal di sini value-nya aja yang kita masukin ke sini. Tadi kan ada Ivan Ifrin dan Omay Farida. Nah, karena ini kan di sini kan masih manual ya, penulisannya masih manual. Nah, pertama sekarang kita bikin untuk nomor dulu. Nah, nomor ini di atas while ini kita deklarasikan dulu teman-teman. Kita bikin string no, string no sama dengan 0. Artinya dia akan menghitung dari 0 plus 1. Nah, di sini kita bikin string no plus plus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti dia akan menghitung dari mulai 1 2 3 4 dan seterusnya sebanyak row atau record yang ada di database. Oke, nanti teman-teman lihat hasilnya teman-teman ya. Di sini kita tinggal bikin kita bikin tag PHP echo string no. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya nama ini kita bikin tag PHP echo string hasil. Nah, string hasil ini yang mana teman-teman? Yang ini ya, string hasil. Kemudian kita buka kurung siku, tutup kurung siku, petik 1 nama. Nah, nama ini diambil dari mana? Nama ini adalah nama file yang ada di database ya teman-teman ya, yang ini ya. Jadi penulisannya harus sama ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Tinggal kita ganti nama dengan name. Nah, kemudian di sini juga kita paste aja nama nih kita ganti dengan jurusan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita save. Kita kembali ke browser, coba kita refresh ya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi di sini ada Ivan Ifrin, di sini ada Omay, NIM-nya 12345, programmer, ini juga sama ya. Kemudian nomornya jadi juga sudah berurut 1 2. Nah, nanti ini dia akan secara otomatis sebanyak data yang ada di database. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Tips belajar programming otodidak part 3. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita di sini akan buatkan satu kolom lagi yang di dalamnya ada tombol edit data dan tombol delete data. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.